Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh sama-sama mengawali hari dengan kita mencari Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita datang sama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Ajari kami untuk kami terus mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Biarlah kami bukan hanya mencari berkat-berkat-Mu Tuhan, tapi kami boleh mencari pribadi-Mu itu sendiri Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan tentang mengerti cinta dan menemukan Tuhan. Eksistensi manusia adalah salah satu pertanyaan yang paling penting. Saat terlahir sebagai bayi, kita dididik dan diajar oleh lingkungan sekitar kita, mulai dari keluarga, sekolah, dan komunitas yang lebih besar. Di awal-awal tahun, kita menjadi peniru-peniru perilaku di sekitar kita. Apapun yang dilakukan orang tua kita dan orang-orang yang terdekat kita pasti akan kita tirukan. Kita anggap itu sebagai kebenaran. Hal inilah yang membuat kadang-kadang setelah sekian lama hidup tinggal di komunitas kita tidak lagi bertanya untuk apa kita dilahirkan. Menjalani hidup apa adanya adalah sesuatu kesia-siaan. Tapi saat kita mengerti sejarah dan mengerti untuk apa kita dilahirkan, maka kita akan memperbaiki kehidupan yang penuh arti ini, saudara. Kebahagiaan yang sejati.
Salomo yang penuh hikmat dan dia sebagai raja yang terkaya dan terpandai sekaligus mempunyai istri dan gundik yang banyak. Bahkan dia menulis 3 Alkitab di Perjanjian Lama. Itu pun tidak menjadikan dia sebagai orang yang paling bahagia di dunia ini. Dalam ketiga kitab tersebut, yaitu Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Amsal, Pengkhotbah menceritakan tentang filsafat kehidupan, tentang kesia-siaan hidup di bawah matahari. Kekayaan, ketenaran, dan posisi tidak cukup untuk membuat Salomo menjadi puas dalam kehidupannya. Alasan itu membuat Salomo bertekad untuk mencari arti kehidupan. Salomo mengatakan, "Aku membulatkan hatiku untuk dibaca dan dibahas dengan hikmat yang terjadi di bawah langit." Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat tersebut ada di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-13. Dalam Kidung Agung, Salomo akhirnya menemukan apa yang hilang itu, yaitu cinta. Karena itu dia mengulang lagu yang luar biasa karena kekuatan cinta yang dia temukan. Taruhkanlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak bisa memadamkan cinta. Sungai-sungai tak bisa dihanyutkannya. Sekalipun orang memberi semua harta benda untuk dicinta, namun ia pasti akan dihina. Dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Salam untuk kita, arti kehidupan itu. Semua karena cinta. Tidak hanya seorang bayi yang lahir karena cinta dari seorang laki-laki dan perempuan, tapi karena seizin Tuhan bernyanyi, dia sebagai pencipta kita, karena dia mencintai kita. Tanpa cinta, kehidupan akan sia-sia dan hambar. Karena itu, dalam kitab Amsal yang berisi hal-hal yang praktis, Salomo menerima bahwa banyak istri tidak menemukan kebahagiaan, namun menemukan cinta yang tetap merupakan anugerah yang besar, lebih berharga daripada permata. Dalam Amsal yang ke-31 ayat ke-10 mengatakan, "Istri yang cakap siapakah yang dibeli? Ia lebih berharga daripada permata." Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan dipuji-puji. Amsal 31 ayat yang ke-30. Kehidupan yang dimulai dari cinta akan hidup dengan penuh cinta dan diakhiri dengan cinta. Kita telah mengakui dan telah percaya akan kasih Tuhan untuk kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Kesimpulan yang sederhana adalah kompilasi kita mengerti artinya kita akan menemukan Tuhan dan memahami kehidupan kita. Demikian saudara, ketika kita mengerti bahwa Tuhan mencintai hidup kita, maka kita akan menemukan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Biarlah renungan ini belum jadi dasar hari ini, biarlah kita boleh melakukan semuanya karena kita mencintai Tuhan. Terima kasih teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati.